Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vika Khairiyah, NIM 2019-57024. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir metodologi penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Mutu dengan Metode Statistical Quality Control pada PT Greenhill. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Setiap perusahaan yang memproduksi suatu barang tentunya harus memperhatikan kualitas mutu produk agar dapat memenuhi standar atau aturan untuk menilai apakah produk yang dihasilkannya itu masuk dalam kategori baik atau produk tidak baik atau cacat, non-good. Produk cacat merupakan produk yang tidak maksimal atau tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan dalam proses buatannya. Produk cacat secara ekonomis dapat diperbaiki dengan menambah biaya tertentu, yang menyebabkan perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih besar dan rugi akibat tidak terkendalinya produk cacat. Pengendalian mutu merupakan bagian yang bertugas untuk menjamin mutu dari produk dan proses dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Tema penelitian yang saya pakai yaitu tentang pengendalian kualitas, karena dari perusahaan yang saya lakukan penelitian, tingkat kecacatan produk di perusahaan masih kurang maksimal, serta objek penelitian yang saya ambil di sini merupakan sebuah perusahaan teh Greenhill. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengendalian mutu yang diterapkan pada perusahaan. Yang kedua, bagaimana faktor penyebab terjadinya produk cacat menggunakan alat bantu statistik. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan batasan masalah. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meminimalisir produk cacat dari berbagai faktor, diantaranya manusia, bahan baku, mesin, metode, dan lingkungan. Adapun dari batasan dari penelitian ini yaitu penelitian dilakukan di perusahaan teh Greenhill. Penelitian hanya tentang pengendalian mutu metode SQJ. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada pengertian pengendalian kualitas. Pengertian pengendalian menurut Sofyan As-Sauri merupakan pengawasan mutu, usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas dari barang yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifik produk yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan pimpinan perusahaan. Menurut Ceruji Prihantoro, yang dimaksud dengan pengendalian mutu yaitu suatu sistem kendali yang efektif untuk mengkoordinasikan usaha-usaha penjagaan kualitas dan perbaikan mutu dari kelompok dalam organisasi produksi, sehingga diperoleh suatu produksi yang sangat ekonomis serta dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pada dasarnya, SQJ merupakan penggunaan metode statistik merupakan teknik pengambilan keputusan pada suatu analisa informasi yang terkandung dalam sebuah sampel dari sejumlah populasi. Metode statistik dapat menjamin kualitas, dapat memberikan cara-cara pokok dalam pengambilan sampel produk, pengujian, serta pengambilan langkah perbaikan selanjutnya. Pada penyelesaian akhir, terdapat 7 macam alat pengendalian kualitas yang dalam penerapannya dapat digunakan seluruhnya maupun sebagian tergantung kebutuhan masing-masing perusahaan. Menurut Ceruji Prihantoro 2012 dan Rizky Agustin, alat bantu pengendalian kualitas atau yang dikenal sebagai 7 tools adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lembar pengamatan atau check sheet. Yang kedua ada stratifikasi. Yang ketiga histogram atau run chart. Yang keempat, grafik kendali atau control chart. Yang kelima ada diagram Pareto. Yang keenam ada diagram sebab akibat. Dan yang terakhir ada diagram scatter. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini terdapat flowchart penelitian yang dimulai dari studi pendahuluan penelitian, dilanjutkan perumusan masalah, penentuan tujuan penelitian, studi literatur, pengambilan data, usulan perbaikan dan rekomendasi, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Timeline penelitian ini minggu ke 1 sampai 3 Mei
melakukan wawancara terhadap pemilik dan karyawan di perusahaan teh Green Hill. Minggu ke-3 sampai ke-4 Mei melakukan observasi di perusahaan teh. Minggu ke-1 sampai 3 Juni pengumpulan data dan pengolahan data. Dan yang terakhir minggu ke-1 sampai 4 Juni yaitu penyusunan laporan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.